Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI, Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin Juhri. Baiklah teman-teman yang sangat saya banggakan, bahwasanya saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari MK mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI. Di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Mahdori dengan NIM 221225 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang najis dan toharoh ya. Jadi yang pertama adalah najis. Najis apa disebutnya, memang ketika kita melakukan suatu ibadah, maka kita harus terhindar daripada najis itu. Contohnya sholat. Kalau memang kita sholat itu tidak bersih atau ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Terus secara pengertian, najis itu adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara, sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah. Jadi apa yang dikatakan di awal, bahwasanya ketika kita melakukan suatu ibadah, entah itu ibadah wajib ataupun sunnah yang memang mengharuskan terhindar daripada najis, maka ketika kita disebutnya kena najis, melakukan ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Adapun untuk macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama yaitu ada najis mughalladoh. Yang kedua ada najis mutawasitoh. Yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Adapun najis mughalladoh adalah najis berat yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang. Jadi mungkin identiknya ketika memang kita berbicara tentang najis mughalladoh, itu akan menjurus kepada anjing dan babi. Kita terkena air liur anjing, maka kita terkena yang namanya najis mughalladoh. Nah, najis mughalladoh ini memang najis yang dikatakan sebagai najis yang paling tinggi pangkatnya. Maka mau tidak mau, ketika memang najis ini paling berat, cara mensucikannya pun agak berat, dengan cara menghilangkan wujud najis tersebut, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu. Jadi kalau kita terkena air liur anjing, maka harus dicuci sebanyak 7 kali, dan salah satunya harus dicampur dengan debu. Agak berat juga sebenarnya, karena memang ini yang disebut dengan najis mughalladoh, najis yang paling berat, dan mensucikannya pun agak berat. Yang kedua adalah najis mutawasitoh.
Najis mutawasito itu adalah najis yang memang di pertengahan. Adapun untuk najis mutawasito itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis mutawasito hukmiyah. Yang kedua adalah najis mutawasito ainiyah. Adapun najis mutawasito hukmiyah yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada bau, rasa maupun wujudnya. Seperti air kencing yang sudah kering. Cara mensucikannya pun cukup disiram dengan air di atasnya. Jadi kalau najis disebutnya mutawasito hukmiyah ini adalah najis yang memang diyakini adanya. Oh, di sini pernah ada yang kencing, tadi tuh ada yang kencing di sini, tetapi wujudnya nggak ada karena udah kering, ataupun baunya nggak ada, tetapi saya yakini tadi ada orang yang kencing di sini, walaupun sudah kering, walaupun tidak ada bau contohnya, maka tetap cara mensucikannya yaitu dengan cara disiram air di atasnya. Jadi disebutnya kalau bahasa jasengnya itu diguyur, disebutnya ya seperti itulah, diguyur disebut, supaya nggak ada kotoran yang memang walaupun tidak terlihat secara mata tetapi di situ diyakini adanya kayak gitu, karena memang pernah melihat ada orang yang pernah kencing, orang yang kencing di situ walaupun sudah kering dan tidak ada bau. Yang kedua adalah dari najis mutawasito itu ada najis mutawasito ainiyah. Disebutnya apa sih najis mutawasito ainiyah itu? Najis mutawasito yang masih ada wujud, bau ataupun rasa. Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air sampai hilang wujud, bau dan rasanya, kecuali jika wujudnya sangat sulit dihilangkan. Contohnya ada bangkai binatang darat ya, bangkai binatang darat. Contohnya ada kucing mati, maka itu termasuk dengan najis mutawasito ainiyah, karena memang ada wujudnya. Ain itu kan wujud, maka ketika memang kita berbicara tentang ainiyah, maka terlihat barangnya atau yang menikmati itu apa. Contohnya kayak semacam tadi binatang darat mati, maka cara menghilangkannya najis ini yaitu dengan cara tadi, yaitu dibasuh dengan air sampai hilang. Jadi supaya hilang, bagaimana caranya? Ya dengan air supaya hilang. Terus yang ketiga yaitu daripada najis, macam-macam najis mugolado, najis muhopapa, najis mutawasito. Yang ketiga adalah najis muhopapa. Adapun najis muhopapa itu adalah najis ringan, seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. Jadi termasuk daripada najis muhopapa ini adalah air kencingnya anak laki-laki yang memang belum makan apa-apa kecuali ASI. Yang kedua adalah belum berumur 2 tahun. Adapun untuk disebutnya anak laki-laki yang udah makan tape bahasanya mah, terus udah makan snack ataupun yang lainnya, itu maka ketika memang dia keluar air kencingnya, maka hukumnya najis. Najisnya bukan najis muhopapa, tapi mungkin termasuk kepada najis mutawasito ya. Terus berumur 2 tahun ya, sebelum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa, maka ya dikatakan ketika memang dia itu keluar air kencingnya, anak laki-laki ini, maka termasuk
najis muhafafah. Adapun selebih daripada 2 tahun, contohnya 3 tahun, walaupun belum makan apa-apa selain ASI, tapi umurnya lebih daripada 2 tahun, maka tetap dikatakan najisnya najis mutawasitoh. Adapun untuk cara mensucikannya, yaitu dengan air yang mengalir pada benda yang terkena najis sehingga akan hilang bau. Cukup dialirkan saja air kepada benda yang memang terkena najis muhafafah ini, kayak gitu. Terus kita selanjutnya akan membahas toharoh. Toharoh ini secara bahasa bersih atau suci. Jadi toharoh kalau secara bahasa bersih atau suci. Adapun secara istilah, toharoh adalah mensucikan badan, tempat maupun pakaian dari najis dan hadas. Jadi toharoh itu mensucikan, ya. Mensucikan badan, tempat ataupun pakaian yang terkena najis, maka disebutnya toharoh. Adapun disebutnya alat atau benda yang memang untuk digunakan untuk toharoh, ya. Nah, alat ini itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair. Benda padat itu yang dapat dipergunakan untuk bersuci, yang pertama adalah debu, batu, pecahan genting, bata merah, kertas daun, dan kayu yang dalam keadaan bersih dan tidak terpakai. Syarat daripada benda-benda yang saya sebutkan tadi, kalau memang digunakan untuk toharoh, syaratnya yang pertama adalah kasar, ya. Kasar ini dalam konteks garis miringnya adalah dapat membersihkan. Karena memang kalau tidak kasar, kemungkinan tidak akan bersih. Yang kedua adalah suci. Ketika kita menggunakan benda kasar ini, benda padat ini, maka harus disyaratkan yaitu suci. Kalau tidak suci ya percuma saja, tambah najis. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair itu ya dipergunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang tidak tercampur oleh najis seperti air sumur, air sungai, air laut, dan air salju. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ya daripada yang saya sebutkan tadi, kita kebanyakan menggunakan air mutlak, ya. Yang kedua, kita akan membahas dalam benda cair ini adalah macam-macam air. Jadi banyak yang memang kategori air ini. Yang pertama adalah air suci mensucikan. Yang kedua air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga air mutanajis. Yang keempat air makruh. Yang kelima air mustakmal. Mungkin karena memang waktu juga, saya akan bahas di kemudian hari melalui video berbeda, ya. Yang selanjutnya kita akan membahas hadas juga dalam konteks najis dan toharoh ini. Apa sih hadas itu? Hadas adalah perkara yang mewajibkan seseorang wajib berwudu atau mandi janabah jika hendak melaksanakan sholat. Orang yang berhadas walaupun bersih dikatakan tidak suci, sehingga harus berwudu maupun mandi janabah dahulu ketika hendak mengerjakan sholat. Mungkin itu pengertian daripada hadas. Adapun untuk macam-macam hadas itu terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada hadas kecil, yang satu adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil itu hadas yang dapat dihilangkan dengan cara wudhu, ya, seperti keluar sesuatu dari jalan depan. Terus yang kedua hilang akal, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, bersentuhan kulit antar lawan jenis yang bukan mahram. Ya mungkin ketika berbicara ini ya bisa hadas kecil ini ya bisa dihilangkan ataupun disucikan dengan wudhu saja. Tapi kalau hadas besar itu adalah suatu hadas yang dapat disucikan dengan mandi. Kalau hadas kecil disucikan dengan wudhu, kalau hadas besar itu disucikan dengan mandi. Itu bedanya.
hadas kecil dan hadas besar. Apa sih contohnya hadas besar? Melakukan hubungan suami istri, baik mengeluarkan mani ataupun tidak. Yang kedua, keluar sperma, baik disengaja maupun tidak. Ya memang ketika kita keluar sperma dalam konteks sendiriannya, ataupun ya memang tidak disengaja mimpi basah, maka ya kita harus diwajibkan untuk mandi karena memang kita terkena hadas besar kayak gitu. Yang selanjutnya wudhu. Ya, di sini juga kita akan membahas wudhu. Wudhu adalah kegiatan bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil yang disertai dengan syarat dan rukun tertentu. Mungkin tadi sudah dibahas tentang air yang memang bermacam-macam air ya. Ada air suci mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan tadi di awal. Selanjutnya, rukun, syarat, sunnah yang membatalkan wudhu. Nah, kita juga akan membahas rukun wudhu, syarat wudhu, sunnah wudhu, dan yang membatalkan wudhu. Adapun rukun wudhu, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam yang terakhir daripada rukun wudhu adalah tertib yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Itu namanya tertib. Adapun untuk syarat wudhu, yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua yaitu mumayyiz. Mumayyiz di sini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga adalah tidak sedang berhadas besar. Walaupun dia wudhu tapi lagi berhadas besar, maka wudhunya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Terus yang keempat adalah menggunakan air suci dan mensucikan. Kalau kita menggunakan air suci tidak mensucikan seperti kopi ataupun jus, itu tidak boleh untuk wudhu, karena dalam kategori itu jus ataupun kopi itu termasuk air suci tetapi tidak mensucikan. Di sini air suci mensucikan. Contohnya ya seperti air keran, terus air sumur, air salju yang sudah dibahas tadi. Yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Itu syarat daripada wudhu. Kalau contohnya ada tato ataupun ada disebutnya sesuatu yang nempel di kulit kita yang memang harus diwajibkan untuk terkena air wudhu, maka wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena airnya itu tidak sampai kepada kulit. Yang selanjutnya sunnah wudhu. Mungkin sunnah wudhu ini ada siwak, membaca basmalah, membasuh dua telapak tangan, berkumur, memasukkan air ke lubang hidung dan menyemprotkannya, disebutnya istinsak. Yang selanjutnya mengusap seluruh kepala. Yang selanjutnya mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Selanjutnya mendahulukan bagian kanan anggota wudhu. Selanjutnya dilaksanakan masing-masing 3 kali menghadap kiblat, menyilang-nyilang jari, tangan dan kaki, membaca doa setelah wudhu. Dan adapun untuk yang membatalkan wudhu, yaitu yang pertama keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Ya, kubul dan dubur. Jadi apapun yang memang keluar daripada dubur ataupun kubul ataupun dubur, maka ya itu bisa membatalkan wudhu. Yang kedua, tidur pula sampai tidak tersisa sedikit pun kesadarannya, baik dalam keadaan duduk yang mantap di atas ataupun tidak. Jadi tidur pulas itu bisa membatalkan wudhu. Selanjutnya, hilangnya kesadaran akal karena mabuk atau sakit. Nah, hilangnya akal ketika memang entah itu mugma atau ayan disebutnya terus tiba-tiba kumat dia, ataupun dia mabuk, maka ketika dia punya wudhu, maka wudhunya batal. Selanjutnya, memegang kemaluan tanpa alat. Ketika memang kita memegang kemaluan kita sendiri ataupun orang lain tanpa alat maksudnya tanpa aling-aling, sehingga alat ini bisa
membatalkan ataupun bisa mencegah kita kulit bertemu dengan kulit, seperti itu. Selanjutnya, sentuhan kulit lawan jenis yang bukan mahram. Kita bersentuhan kulit kita dengan lawan mahram, dengan perempuan, kalau contohnya saya cowok, itu maka ketika kita punya wudhu, maka wudhu kita batal, seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Mahdori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.